Aduh, mobil saya nggak bisa nyala nih. Kenapa Pak mobilnya? Ini Pak, mobil saya sulit di starter Pak. Oh, baik Pak. Saya coba cek dulu, boleh Pak? Boleh. Oke. Oh, ini ada masalah pada sistem starter mobil Bapak, Pak. Halo pemirsa kursus kita, salam kompeten. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan kerja sistem starter. Kerusakan sistem starter biasanya ditandai dengan gejala seperti kendaraan sulit di starter, seperti yang terjadi pada kasus kendaraan ini. Sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya persiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan sistem starter. 1 set caddy tool, kain lap, kunci momen, V-block, dial indikator, jangka sorong, palu plastik, grease, apometer, SST, dan carlip. Kemudian kita juga perlu mengaplikasikan keselamatan kerja, baik itu untuk perlindungan diri maupun perlindungan kendaraan. Kita wajib menggunakan masker, sarung tangan, pelindung kepala, sepatu safety. Untuk perlindungan kendaraan, kita wajib memasang fender cover, rear cover, steering cover, seat cover, dan floor cover. Sebelum melaksanakan pembongkaran sistem starter, sebaiknya kita identifikasi masalah yang timbul pada sistem starter. Gejala yang timbul diantaranya mesin sulit di starter, yang kedua mesin berputar normal tetapi sulit dinyalakan, yang ketiga mesin sulit menyala pada saat kondisi dingin. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat melepas motor starter dari kendaraan, yang pertama kita harus melepas terminal negatif baterai terlebih dahulu. Yang kedua kita harus lifting kendaraan, mengangkat kendaraan dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga kita harus melepas terminal 30 baterai dan terminal 50 dari motor starter. Kemudian kita melepas baut pengikat unit motor starter itu sendiri. Setelah itu kita melepas unit motor starter dengan cara menarik dan melepasnya. Dalam melakukan pembongkaran unit motor starter, yang pertama kita harus melepas magnetic switch dengan cara melepas baut terminal C. Kemudian yang kedua, lepaskan 2 baut pengunci magnetic switch dengan menggunakan kunci ring 10 mm. Yang ketiga, lalu lepaskan magnetic switch dari drive lever dengan cara ditarik. Langkah selanjutnya yaitu melepas starter yoke, yang dapat dilakukan dengan cara lepaskan 2 baut pengunci yoke, kemudian lepaskan komutator dan end frame, kemudian melepaskan brush holder insulator, kemudian lepaskan 4 brush spring, selanjutnya lepaskan brush holder, kemudian lepaskan yoke, dan terakhir lepaskan armatur dan drive lever. Untuk memeriksa kondisi unit motor starter, bisa dilakukan dengan cara memeriksa magnetic switch. Periksa pengoperasian plunger dengan cara didorong dan bebaskan. Periksa full in coil dari open circuit dengan cara pasang apometer ke terminal 50 dan C. Hasilnya harus ada kontinuitas di bawah 1 ohm. Periksa hold in coil dari open circuit dengan cara memasang apometer ke terminal 50 dan bodi tahanan. Hasilnya harus ada kontinuitas di bawah 2 ohm. Kita perlu memeriksa armatur starter dengan cara periksa alur komutator dari open circuit dengan menggunakan apometer.
Periksa komutator terhadap massa dengan menggunakan apometer. Hasilnya harus tidak ada kontinuitas. Jika ada kontinuitas, maka komutator bermasalah. Periksa run out komutator dengan menggunakan P block dan dial indikator. Run out maksimal 0,4 mili. Jika hasil ukurnya melebihi dari standar, maka kondisi komponen rusak. Periksa diameter komutator dengan jangka sorong. Diameter standar 28 mili. Jika diameter di bawah standar, maka komponen rusak. Periksa kedalaman alur segmen dengan menggunakan jangka sorong. Kedalaman standar 0,6 mm. Jika kedalaman di atas standar, maka komponen rusak. Periksa clutch hub. Jika diputar berlawanan jarum jam atau terlepas, maka komponen rusak. Langkah selanjutnya, kita perlu melakukan pemeriksaan starter yoke dengan cara pemeriksaan fill coil dengan menggunakan apometer. Hasilnya harus ada kontinuitas di bawah 1 ohm, maka fill coil dinyatakan bagus. Kemudian pemeriksaan fill coil terhadap massa. Hasilnya harus tidak ada kontinuitas, maka komponen dinyatakan bagus. Langkah selanjutnya, melakukan pemeriksaan brush dengan cara mengukur panjang brush dengan menggunakan jangka sorong. Panjang standar minimal 10 mm. Jika hasil ukur panjang brush kurang dari 10 mm, maka brush perlu dilakukan pergantian. Setelah pemeriksaan dilakukan, langkah selanjutnya kita perlu melakukan perakitan ulang unit motor starter dengan cara memposisikan housing pada alat bantu yang sudah disiapkan, memasang armatur dan dry flapper pada housing, memasang starter yoke, memasang brush holder, memasang 4 brush spring pada brush holder, memasang insulator, memasang komutator end frame, kencangkan yoke dan housing dengan menggunakan 2 buah baut, pasangkan magnetic switch, pasang terminal C, kencangkan magnetic switch dengan menggunakan 2 buah mur. Langkah selanjutnya, setelah dilaksanakan perakitan unit motor starter, maka motor starter itu harus dilakukan uji kinerja. Uji kinerja terdiri dari 3 pekerjaan. Yang pertama, uji kinerja tanpa beban. Yang kedua, uji kinerja full in coil. Yang ketiga, uji kinerja hold in coil. Uji kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara uji kinerja tanpa beban. Yang pertama, menyiapkan unit motor starter pada ragum dan menguncinya. Yang kedua, menyiapkan baterai 12 volt. Yang ketiga, menyiapkan kabel uji. Kemudian, memasang arus listrik negatif dari terminal baterai ke bodi motor starter. Selanjutnya, memasang listrik positif dari terminal positif baterai ke terminal 30 motor starter. Selanjutnya, memasang listrik positif dari terminal positif baterai ke terminal 50 motor starter dengan cara menghubungkan dan memutuskan listrik secara cepat, tidak lebih dari 10 detik. Langkah-langkah pengujian full in coil. Melepas terminal C magnetic switch dari fill coil, kemudian menghubungkan terminal positif baterai ke terminal 50 motor starter. Selanjutnya menghubungkan terminal negatif baterai ke terminal C dan bodi motor starter. Hasilnya, pinion gear harus terdorong keluar. Pengujian hold in coil. Melepas terminal negatif baterai dari terminal C, hasilnya pinion gear tertahan. Yang terakhir, kita akan melakukan pemasangan unit motor starter pada unit kendaraan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pasang unit motor starter pada kendaraan,
Kemudian kencangkan dengan 2 buah baut pengunci motor starter. Pasangkan konektor terminal 50 dan terminal 30 dari motor starter. Selanjutnya, turunkan unit kendaraan dari lift. Langkah terakhir, pasangkan kabel ke negatif baterai dan kencangkan dengan menggunakan mur. Demikianlah cara melakukan pekerjaan pemeriksaan sistem starter dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Perlu diingat, pergunakanlah peralatan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, serta pastikan untuk selalu menjaga keselamatan kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Sampai jumpa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia, dan salam kompeten.